Saking rendahnya taraf hidup di negeri ini, masuk swalayan pun jadi bangga. Ya, itu ciri rendangnya taraf jatah lapangan pekerjaan. Nah, ini yang ngomong aja udah belepotan ya. Halo semua, selamat datang di channel Robby S Putra. Dan kalian tidak salah channel. Ya, benar. Kali ini gua mau bikin konten yang sebenarnya udah pernah gua bikin dari dulu-dulunya. Salah satu segmen favorit gua sebenarnya di channel ini, sebelum akhirnya channel ini jadi full buat JKT-an. Jadi, gua mau mengembalikan segmen analisis gembel. Nah, tapi karena ini udah bukan zaman analisis gembel lagi, cuman formatnya sama ya, tapi kita ganti segmennya jadi tanggapan bangkul. Karena sekarang itu kalau di channel ini tuh lebih kental dengan tanggapan bangkul, karena dikit-dikit orang kalau yang wota-wota tuh kebanyakan bang tanggapan. Jadi ya, kalian gak salah channel guys. Di segmen ini kita bakal liatin hal-hal yang lagi viral, hal-hal yang lagi rame, terus gua memberikan tanggapan tentang itu. Jadi semuanya dilakukan di segmen ini. Tapi, bang, apakah lu bakal berhenti konten JKT? Enggak guys, enggak. Ini cuman konten sampingan aja di sela-sela JKT lagi nggak ada kegiatan. Jadi gue pengen ngebahas sesuatu, ingin mencurahkan isi kepala gue ya. Jadi melalui konten ini gitu guys ya. Tapi tetap JKT-an, oke? Nah, jadi supaya tidak bertanya-tanya lagi, jadi itu penjelasannya, oke? Kali ini apa yang mau gue bahas? Lagi rame gue liat di internet itu soal ada salah satu sekolah yang memposting di TikTok atau Instagramnya itu bahwasannya murid dari sekolah dia keterima kerja di Indomaret ataupun Alfamart. Nah, tapi postingan itu menuai banyak komentar yang negatif lah ya. Nah, jadi gue langsung aja pengen lihat dari sini nih. Nah, semua bermula ketika gue ngeliat postingan di Jakarta Keras ini. Respect, sekolah di Lubuk Linggau apresiasi siswanya diterima kerja di minimarket. Nah, lalu ini jadi rame ketika gue ngeliat ternyata di X ini juga ada postingannya ini guys. Ada sekolah yang ngepost ucapan apresiasi ke alumni karena udah lolos kerja di Indomaret, tapi komenannya pada ngerendahin. Ketikannya jajar banget, segitu beratnya ya apresiasi dan respect sama manusia. Nah ini nih, ini yang bakal kita komentari kali ini guys. Selamat dan sukses atas diterimanya, inilah. Nah komentarnya kayak gini nih, komentarnya bisa kalian lihat di sini. Bukan suatu hal yang bagus ya, tidak positif. Padahal gampang loh masuk Alfamart, gitu aja diapresiasi. Minimal masuk ITB atau UI bos, baru dibuat VT, kan keren tuh, ada. Macam tak ada prestasi lain, lulus pilot polisi TNI oke lah ya Alfamart. Ya, saking rendahnya taraf hidup di negeri ini, masuk swalayan pun jadi bangga. Ya, itu ciri rendangnya taraf jatah lapangan pekerjaan. Nah, ini yang ngomong aja udah belepotan ya. Jadi, sebelum gue komentari yang lain-lain, kita lihat dulu komentar-komentar netizen ini guys. Kemunduran, dulu zaman gue yang dibanggain keterima di United Tractors, kerja ke Jepang, lolos TNI polisi. Sekarang, ya itulah, diketawain. Sementara ada juga dari sekolah ini yang lulus masuk ABRI lah. Tamtama doang, serba salah. Tamtama semua orang juga bisa jadi TNI sama dengan sukses. Ya, banyak sekali komentar-komentar seperti itu. Gue langsung pergi cari TikToknya, cari Doxly-nya. Gue ketemu guys. Dan ini postingan dari SMK PGRI Lubuk Linggau. Nah, buat yang belum tahu, Lubuk Linggau itu daerah mana? Lubuk Linggau itu ada di daerah Sumatera Selatan ya. Mungkin kalau kalian lebih familiar dengan istilahnya Palembang ya, tapi Palembang itu ibu kotanya. Jadi ini di daerah Lubuk Linggau. Salah satu SMK di Lubuk Linggau, namanya SMK PGRI. Nah, rame nih postingannya kalau kita lihat di Google ya. Nih sekolahnya. Gue buka lah. Ini banyak nih postingannya kan. Gue scroll, gue cari-cari. Ternyata TikTok ini tuh sebagai media dari sekolah untuk menginfokan tentang sekolah ya, penerimaan siswa baru ya. Bahkan yang terbaru ini gue lihat di pinnya ada 3 yang udah diposting sama SMK ini, yaitu siswa dan siswinya yang sudah keterima kerja. Kita buka satu guys. Ini dia. Selamat dan sukses atas diterimanya Selvi Karisma Nancy, alumni SMK PGRI Lubuk Linggau tahun 2023-2004, jurusan akuntansi di Indomaret Desa Padang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Ini salah satu alumni yang sudah keterima kerja di Indomaret. Tapi kita lihat komentarnya guys. Dari Urban Techno. Padahal masuk ke Indomaret atau Alfamart dari retail apapun gampang anjay. Bukan sesuatu yang sulit dan pencapaian yang wah. Hebat dah. Nah tapi respectnya Indomaret juga ikutan komen. Selamat Kak Selvi, semangat berkarya di Indomaret. Dibalas. Terima kasih banyak Indomaret, kami bangga atas kesempatan yang diberikan kepada alumni kami. Semoga kerjasama dunia pendidikan dan industri terus terjalin demi masa depan generasi muda. Kita lihat lagi komentarnya dari Arya.
Yang komen gitu aja di post, lah ini sekolah SMK anjir, SMK kan emang setelah lulus goalsnya kerja, ini baru tamat langsung dapat kerja, kan salah satu keberhasilan SMK-nya. Betul, betul sekali yang di komen Arya ini. Padahal masuk Indomaret atau Alfamart gampang loh. Tapi ada lagi, aku sering keluar masuk juga soalnya tiap hari malah, haha lucu lu ya. Ya, seperti yang udah kita lihat tadi guys, banyak komentar negatif. Ini juga, ada lagi. Selamat sukses, Yoga Saputra, alumni SMK PGRI, sama tahun ajarannya ya, dari jurusan bisnis daring dan pemasaran di Alfamart Kota Palembang. Komentar dari Aldi, nih Aldi lulus pilot polisi TNI oke lah. Ya, Alfamart. Pantas aja banyak nganggur, lihat orang kerja di Alfa aja malah dikata-katain, bener. Nah, ada juga yang masuk ABRI, Riko Prayoga nih, tahun yang sama 2023-2024. Jurusan manajemen perkantoran, lulus menjadi TNI Angkatan Darat tahun 2025. Tamtama doang, aduh. Yang komen gini kerjanya apa, mampu tidak, beraninya private. Ya, melihat dari reaksi netizen ya, dengan banyaknya komentar negatif ini membuktikan bahwasannya banyak sekali orang-orang di Indonesia ini, orang-orang di negeri ini yang tidak senang akan kesuksesan orang lain, alias crab mentality. Ya, buat yang nggak tahu crab mentality itu apa, gue pernah melihat di salah satu postingan ya, dia mungkin video di YouTube. Crab mentality itu intinya apa? Dalam satu ember itu berisi banyak kepiting, ya, berisi banyak kepiting. Nah, kepiting ini akan berusaha keluar dari ember. Tapi ketika ada satu kepiting yang udah mau berhasil keluar dari ember tersebut, kepiting-kepiting lain malah menjepit kepiting yang hampir berhasil terus ditarik lagi ke bawah. Nah, itu yang disebut crab mentality. Jadi banyak sekali orang di negeri ini yang tidak senang akan kesuksesan orang lain, guys. Padahal menurut gua, dari segi sekolah, SMK PGRI Lubuk Linggau ini ya melakukan kerja yang bagus, memberikan apresiasi terhadap murid-murid mereka yang telah lulus kerja, maupun di Indomaret ataupun di Alfamart ataupun jadi ABRI sekalipun. Itu merupakan sebuah langkah yang luar biasa bagusnya. Artinya mereka bangga terhadap siswa-siswa lulusan mereka, tidak memandang, wah anak-anak kami kerjanya di sini, kerja kami di sana. Enggak, mereka tidak peduli apa kerjanya, tidak peduli di mana mereka bekerja, mereka apresiasi. Ini sebuah gerakan yang bagus. Karena apa? Tujuan dari SMK, sekolah menengah kejuruan, lulus dari sekolah itu langsung bekerja. Itu dia yang membedakan SMK dengan SMA. Jadi, kalau dari segi visi dan misi, menurut gua ini salah satu visi dan misi yang sukses dari sekolahnya. Karena apa? Setelah lulus mereka bisa mengantarkan siswa mereka untuk langsung bekerja. Dan baru kali ini juga gue lihat ya mungkin sebelumnya udah ada juga ya, tapi baru kali ini gue ngelihat ada sekolah yang mengapresiasi murid mereka bekerja di Indomaret. Sejujurnya baru ini sih gue lihat. Makanya ini menjadi hal yang sangat luar biasa sekali. Tapi kita lihat nih komentar-komentar seperti Urban Techno. Gue penasaran, ini orang yang udah komen begini tuh kerjanya ngapain sih? Apa sih yang udah mereka kerjakan? Gue curiga orang-orang yang justru komen seperti ini biasanya mereka tuh jadi beban keluarga. Biasanya yang komen tuh begitu, nggak suka mereka, sulit mereka melihat orang sukses itu, nggak senang mereka ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini biasanya orang-orang yang komentar negatif itu kurang lebih sifatnya seperti itu guys. Tamtama doang bro, mau tamtama mau apapun dia udah keterima di TNI. Lu jadi apa? Akun lu di privat kan? Lu aja akun di privat susu. Mau dibandingin sama yang lulusan ABRI, yang udah lulus ABRI. Gimana? Lulus pilot, polisi, TNI oke lah ya Alfamart. Ini juga komentar yang sangat gua sayangkan gitu loh guys. Masih banyak komentar-komentar seperti ini. Inilah yang bikin di masyarakat kita, ya mungkin di daerah-daerah orang sekitar kita, menjadikan pekerjaan adalah sebuah kompetisi, bangga-banggaan tempat kerja. Kalau nggak kerja jadi polisi, malu gitu. Kalau nggak kerja jadi TNI, jadi pilot, malu. Nggak kerja di BUMN, malu. Bang, nggak semua-semuanya harus orang kerja itu sebagai PNS. Nggak semuanya harus jadi pilot, polisi. Nggak harus semua-semuanya lu harus datang nih ke perkumpulan alumni, lu pakai lanyar BUMN lu, ya lu pamer-pamerin ke teman-teman lu. Nggak harus sebenarnya bang ya. Pekerjaan apapun yang selagi halal, itu adalah pekerjaan yang benar-benar mulia guys. Jadi jangan pernah meremehkan orang-orang yang bekerja di Alfamart. Karena kalau kita lihat seperti ini guys, emang berapa sih gaji di Alfamart? Coba ya Indomaret deh.
Gaji di Indomaret bervariasi tergantung posisi dan pengalaman. Secara umum, kasir dan staf toko memiliki gaji mulai dari 2 juta hingga 3 juta per bulan. Sedangkan kepala toko atau manajer toko bisa mencapai 3,2 sampai 6 juta per bulan. Berarti tergantung jabatan dan tergantung UMR di kota masing-masing. Nah, anggaplah dia keterima sebagai kasir, guys. Dia bisa menerima 2,5 hingga 5 juta per bulan, guys. Nah, ini di sini kalian bisa lihat listnya berapa gaji kalau kalian kerja di Indomaret ataupun di Alfamart, kurang lebih harusnya sama gitu, guys. Menurut gua ini jumlah yang lumayan daripada lu jadi pengangguran, guys. Kalau gua lihat nih, data pengangguran di Indonesia per Februari 2025 itu mencapai 7,28 juta jiwa, guys ya. 7 juta orang, guys. Dan kalau kita lihat dari sini, guys, lulusan SMA menjadi penyumbang terbesar pengangguran, sekitar 28% atau 2,04 juta orang, guys. 7 juta itu, guys, itu semuanya, tapi 2 jutanya itu dari tamatan SMA atau setelah sekolah dia menganggur gitu, guys. Apa kita tidak bangga gitu melihat ketika sebuah sekolah ya berhasil setelah anak-anaknya lulus dari sekolah keterima kerja? Artinya apa? Sekolah ini berhasil mengurangi angka pengangguran, guys, di Indonesia. Sementara kalian yang komen-komen, netizen ya, yang unschool ya, yang tidak terdidik, pemikiran kalian sangat kecil sekali gitu, guys. Pemikiran kalian tuh sangat kuno dan ketinggalan banget gitu. Yang kalian pikirkan gengsi tempat kerja. Inilah sebabnya kenapa pengangguran banyak dari kalangan anak-anak sekolah. Karena apa? Karena pilih-pilih tempat kerja. Kalau nggak kerja di perusahaan besar, aku nggak mau. Kalau nggak kerja di BUMN, aku nggak mau. Kalau gajinya nggak 6 juta, aku nggak mau. Kalau kerjanya sulit, aku nggak mau. Terlalu picky. Terlalu banyak, guys. Terlalu banyak milih-milih pekerjaan. Inilah sebabnya kenapa banyak jadinya pengangguran, terutama kalian-kalian yang Gen Z nih. Gak semua orang bisa kerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin terkenal ya, startup mewah ya, gedung tinggi 30 tingkat ya, yang kantornya ada kantin ya, bisa main biliar, bisa main PS ketika di jam istirahat. Tuh nggak semua kantor begitu, guys. Kalian harus sadari juga kemampuan kalian gitu. Jadi jangan milih-milih pekerjaan, guys ya. Lebih baik kalian menerima mungkin gaji 2,5 juta ya, mungkin kalian anggap itu kurang ya, di bawah UMR nih, Bang. UMR Jakarta nggak segitu. Ya mungkin di bawah UMR, tapi jauh lebih baik daripada kalian jadi pengangguran gitu, guys. Sudah pengangguran, kerja kalian main slot lagi, main judi gitu, guys. Itu jauh lebih baik, guys. Makanya gue sangat mengapresiasi sekolah ya, dan mengapresiasi siswa-siswa yang setelah lulus sekolahnya mereka bekerja. Mungkin di lingkungannya bekerja di Indomaret begitu, wow, ya sesuai lingkungan. Aneh. Ketika bahasa seakan-akan kerja di Indomaret itu menjadi suatu hal yang aib gitu, guys. Asli, guys, inilah sebabnya di masyarakat kita tuh sering sekali terjadi, anak kau kerja di mana? Oh, anak kau kerja di Indomaret. Oh, anak aku kerja jadi polisi. Terus diagung-agungkan gitu. Kerja bukanlah sebuah kompetisi ya. Kerja itu ketika kalian udah memasuki dunia kerja, fokus utama kalian adalah untuk meniti karir gitu, guys ya. Bukan berarti lu kerja di Indomaret, kerja di Alfamart, maka karir lu berhenti, enggak. Bisa jadi kalian untuk mencapai suatu hal yang lebih besar, kalian mulai dari bawah. Ya, kerja di Indomaret, kalian mungkin bisa tabung-tabung uangnya, mungkin dapat pengalaman dari Indomaret, kalian tahu gimana cara swalayan bekerja sehingga kalian nabung-nabung bisa buka usaha sendiri. Cari pengalaman, guys. Makanya gue sangat mengapresiasi sekali lagi SMK PGRI Lubuk Linggau ya. Semoga ini bisa menjadi tren yang bagus untuk sekolah-sekolah lain juga untuk memposting mau anaknya kerja di mana tuh diposting, nggak malu gitu loh. Jangan cuman yang wah, lulusan dari sekolah ini kuliahnya di Harvard gitu. Nggak cuman itu, guys. Bukan berarti itu jelek ya, itu juga bagus gitu, guys. Menandakan bahwasannya sekolah-sekolah dari tempat tersebut itu, oh, siswanya bisa kuliah di Harvard. Tapi jangan cuman itu, guys. Apresiasi dari hal yang lebih kecil. Ya, semua orang berhak bahagia kok. Boleh yang dari hal-hal kecil ini diapresiasi. Nggak harus selalu, wah, lulusan kami kuliahnya di ITB, di UI. Nggak harus selalu begitu, guys ya. Nggak semua orang punya nasib yang sama dengan kalian. Jadi hargai orang-orang yang juga bisa bekerja di Indomaret ya, di Alfamart ya, mau jadi ABRI, Tamtama segala macam, terserah, guys. Yang penting dia tidak jadi beban orang tua. Daripada kalian yang komen-komenan unschool, market, sangat tidak berpendidikan ya, mendingan kalian perbanyak wawasan ya, tambah kemampuan diri kalian, ikut kursus sana sini gitu, guys, supaya kalian bisa kerja, daripada kalian jadi pengangguran komentar hal-hal yang
tidak berguna gitu guys. Apalagi TikTok terkenal sebagai aplikasi kandang monyet ya. Nah, kalau kalian komentar seperti itu, maka kalian menjadi salah satunya gitu guys. Dan ini menjadi sarana promosi yang bagus untuk sekolah juga ya, karena postingan ini viral. Postingan ini viral, dia bisa promosi istilahnya guys. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di Instagramnya tuh ada iklan-iklan dari anak-anak sekolahnya. Nah, masuk berita di mana-mana, dapat engagement dari sini. Nah, terima kasih semuanya, respect ya kan. Ya, ini menjadi salah satu langkah yang bagus guys. Ya, semua orang jadi komentar nih, dapat like-nya banyak sekali. Nah, semua pekerjaan dan semua yang bekerja dengan halal adalah mulia. Seperti yang gue bilang tadi, persis guys. Buat kedua orang ini saran aja, buat akun sosmed, buat konten sambil kerja dan promoin tempat kerja, biar atasanmu senang dan cepat naik jabatan, atau bisa jadi konten kreator kalau percaya diri. Ya, mereka dapat momentum banget nih guys ya. Jadi ini suatu hal yang oke banget. Sekali lagi ya, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti orang-orang tadi, komentar-komentar nggak jelas ya, padahal kalian sendiri unschool gitu ya. Jadilah orang-orang yang lebih smart dan cerdas ya. Komen di bawah pendapat kalian di mana. Gue pengennya komen yang panjang-panjang gitu guys ya. Pendapat kalian terhadap hal ini gimana guys ya. Karena menurut gue ini suatu langkah yang bagus. Sekolah menjadi, SMK tadi menjadi tempat pendidikan yang berhasil mengantarkan siswanya untuk bekerja gitu guys ya, daripada jadi pengangguran ya kan. Ini terbukti guys, walaupun kerja di Indomaret, yang penting sudah bekerja. Komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, kalian tekan tombol like. Nah, kalian juga komen kira-kira hal-hal apa lagi yang pengen kalian bahas di konten selanjutnya. Kalau gitu tanggapan Bangkul pamit undur diri di sini. Semoga kalian suka. Semoga kalian mendapatkan insight dan value yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini, oke? Sampai jumpa semua, see you next time guys, ciao.